untuk menunggu agar kita waktunya berjalan, jangan berbuang-buang waktu, apalagi Ananda Nisa itu berpesan sama saya di Kyoto, Jepang sekarang itu berarti sudah jam 10 malam. Jadi dia minta karena besok ada ujian, dia minta dipercepat untuk usus dia. Jadi kami persilakan kepada Ananda Nisa Hasana. Ini Ananda Hasana ini adalah anak dari teman saya nih, teman satu kelas dulu SMA orang Cerenti, Pak Dr. Apendi Arsat. Ya, alhamdulillah nih, Anissa ini dulu S1-nya di IPB, S2-nya adalah di Jerman dan sekarang sedang S3 di Kyoto. Baru beberapa bulan ini dapat beasiswa ke Kyoto. Jadi kami sebelum kita ini, biar kita, karena ini ada 7 pembicara yang tercatat, nanti juga ditambah dengan yang lain yang baru gabung nanti seperti yang Kenafi tadi dan yang lain lagi yang dari Jerman. Kita kasih waktu 10 menit saja untuk menjelaskan mengenai informasi cara-cara atau kiat-kiat dia selama ini bisa mendapatkan beasiswa atau pengalaman-pengalamannya selama ini. Kami persilakan kepada Ananda Anissa dari Kyoto, silakan. Ini ya. Dengar suara saya? Assalamualaikum. Dengar. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sehat nampaknya ya. Alhamdulillah sehat. Silakan. Ya. Hari ini udaranya lagi nggak gitu dingin, jadi kemarin dingin sekali. Nggak kena gempa yang terakhir nggak kena, Anissa? Oh, alhamdulillah di Kyoto jauh dari gempa. Itu gempanya di daerah utara, di sini agak selatan, jadi alhamdulillah sih nggak kena. Kyoto dari Tokyo berapa jauh? Dari sini kayaknya kalau naik bus itu kayaknya bisa sampai belasan jam ya. Belum pernah ke arah sana, jadi belum cek. Tapi yang pasti jauh banget lokasinya gitu. Ya, oke, sebentar sebelum Anissa bicara, tolong kepada yang tidak bicara di-mute-kan, mikrofonnya dimatikan, dimatikan yang tidak bicara, biar kita tidak ada gangguan. Tolong yang lain, kepada para dunsana yang lain yang ikut, tolong di-mute-kan mikrofonnya, ditekan, ada yang tanda mikrofon ditekan. Saya kadang-kadang saya tekan juga bisa, tapi terlalu banyak nih. Oke, silakan aja Anissa. Silakan 10 menit Anissa. Lanjutkan. Oke. Silakan. Oke, ya. Tadi saya ke mute. Oke, ya. Oke, sebelumnya untuk Om Arman terima kasih untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sekarang jam 10 waktu Kyoto. Mohon maaf nih sebelumnya saya request minta lebih awal karena kebetulan besok ada jadwal ngecat lab sebenarnya. Jadi kalau di sini itu emang semuanya tuh mandiri, jadi nggak ada OB, nggak ada tukang-tukang apa. Jadi gedung lab itu kita harus ngecat sendiri gitu. Jadi kita turun tangan harus ngurusin semuanya sendiri gitu. Jadi ngangkut gitu-gitu. Jadi kebetulan besok udah janjian pagi, takutnya bangun kesiangan terus nggak enak janjian sama temen gitu, jadi mohon dimaafkan mungkin nggak bisa sampai malam banget gitu. Sebelumnya terima kasih. Ngecat dinding, iya. Jadi karena labnya lagi diperbaiki gitu, jadi kita harus beli sendiri, nanti bersihin sendiri, ngecat sendiri gitu. Jadi kalau di sini nggak ada kayak sewa panggil tukang terus suruh catin kita terima jadi, nggak gitu. Jadi profesornya nyuruh kita ngecat gitu. Jadi nggak lihat cewek cowok semuanya kerja gitu. Bersih-bersih lab juga sama kayak gitu. Jadi memang di sini belajar banyak kemandirian sih. Apa-apa harus ngurus sendiri gitu. Iya, mungkin saya nggak berlama-lama. Saya kebetulan ada sedikit slide, mungkin kalau boleh di-share. Sebentar Om buka dulu ya. Oke. Sudah dibuka. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih, saya manggilnya karena ini kayaknya banyak banget pesertanya. Saya manggil Bapak, Ibu, kakak-kakak, abang-abang semua, adik-adik mungkin di sini pada hadir juga. Sebelumnya saya ingin mengenalkan diri, nama saya Anissa Hasana. Saya adalah
saya gimana ya, bukan putra Riau tapi turunan kali ya, turunan Riau, karena saya nggak pernah tinggal lama di Riau, tapi beberapa kali pulang nengokin nenek segala macam, jadi ya artinya pernah terpapar lah sama budaya Riau gitu. Tapi kalau dibilang kalau dibilang orang yang pernah domisili di sana belum pernah, karena lama di Bogor. Ya tapi ada turunan Riau-nya lah ya. Saya kebetulan nenek saya asalnya dari Cerenti, bebas ya terkait dengan apa yang kita kerjakan. Dan mungkin di sini yang ikut hadir belum pernah berkenalan dengan Ekofanopoli. Di sini saya pengen cerita sedikit tentang apa yang saya kerjakan selama beberapa tahun terakhir. Dan tentunya yang saya kerjakan ini sebenarnya menyenangkan karena terkait dengan main-main ya, jadi bukan sesuatu yang serius. Oke, sebentar saya share. Maaf, kayaknya ada mantul suara saya gitu, agak-agak berisik gitu ya. Saya lagi matikan mic yang lain. Off berarti. Oke. Tadi soalnya saya dengar kayak ada suara mantul gitu. Jadi kayak mantul ke saya. Iya, sekarang udah jelas. Ya, saya mungkin mau sedikit cerita tentang apa yang sebenarnya saya kerjakan. Jadi tadi yang sudah Om Arman sebutkan, kebetulan saya saat ini sedang S3 di Kyoto University. Kebetulan saya alhamdulillah dapat beasiswa dari Monbuka Gakusho atau dari pemerintah Jepang, atau bahasa Inggrisnya disebut Max Scholarship. Dan di sini saya lagi menempuh bidang studi Environmental Education atau pendidikan lingkungan di Kyoto University. Dan emang ini rencana saya studi itu sangat linear banget dengan apa yang saya kerjakan selama ini. Jadi sebenarnya saya bukan dosen atau bukan peneliti. Jadi seringkali S3 itu selalu identiknya orang-orang yang di lingkungan akademik, padahal sebenarnya saya adalah pelaku bisnis, saya sebenarnya pengusaha. Jadi memang di sini juga banyak yang kaget gitu. Dikiranya saya dari LIPI atau dari mana, padahal saya bilang saya berbisnis gitu. Oh, kok bisnis bisa sekolah? Loh, nggak apa-apa dong, sekolah kan nggak terbatas sama harus dosen atau peneliti gitu. Jadi saya mau membuka mematahkan asumsi-asumsi sebelumnya kalau sebenarnya semua orang tuh bisa sekolah gitu, sekolah tinggi gitu. Dan tentunya yang saya pelajari sekarang masih terkait banget gitu. Mungkin sedikit cerita perjalanan saya, bagaimana awal mulanya saya bisa bikin game, yang kemudian gamenya ini jadi mulai disebarluaskan nggak cuma di Indonesia, tapi juga bisa di luar negeri. Kebetulan game kita udah dikenalkan di 15 negara. Dan jadi awal mulanya itu saya berawal dari waktu saya kuliah dulu itu saya suka banget ikut jadi relawan, yang mungkin teman-teman yang lebih muda juga sekarang sering banget pasti ikut kegiatan relawan ya, apapun itu. Nah, waktu dulu itu saya suka banget ikut kegiatan relawan yang sifatnya yang terkait dengan pendidikan atau lingkungan. Jadi misalnya ngasih edukasi ke anak SD atau kunjungan ke tempat pembuangan TPA ya, terus kita lihat kayak apa kondisi kehidupannya, terus kita biasanya bikin penyuluhan gitu. Nah, kemudian dari proses saya menjadi seorang relawan itu, di situ mendorong saya untuk berpikir bagaimana caranya kita bisa memberikan edukasi yang gampang, yang nggak sulit, kan seringkali kita kalau ngasih edukasi, kalau mengenalkan sains itu bahasanya menjelimet ya, gimana ya, menjelimet tuh, jadi bahasanya terlalu tinggi gitu loh, bahasa akademik gitu. Nah, padahal tidak semua orang punya pemahaman yang setara dengan orang-orang yang sekolah di perguruan tinggi gitu. Tapi tentu yang namanya pendidikan kan harus merata dan harus bisa dicerna oleh semua orang. Nah, itu kenapa saya menciptakan permainan namanya Ekofanopoli. Jadi kalau ada yang bingung Ekofanopoli itu apa, Ekofanopoli itu adalah sebuah board game edukasi lingkungan, di mana kita punya misi untuk mengenalkan tentang isu perubahan iklim, isu tentang sampah, isu tentang bencana alam kayak banjir atau kebakaran hutan melalui proses bermain gitu. Kemudian ketika game saya diciptakan itu, saya awal mulanya bikin komunitas dulu. Dulu waktu saya kuliah semester 4, waktu itu umur saya masih 18 tahun atau 19 tahun. Jadi saya bikin komunitas yang mana game itu disalurkan sebagai media edukasi gitu. Jadi saya ngajak teman-teman di kuliah di kampus IPB dulu untuk ikut terlibat di kegiatan kita. Kegiatannya mah cuma main-main gitu ya, main terus kita ngedaur ulang kertas, kita nanam pohon gitu. Sebenarnya kegiatannya sederhana, tapi tentu kita nggak percaya kalau kegiatan ini tuh bisa menarik banyak perhatian orang karena kita punya konsep yang kreatif dan original gitu. Kita menggunakan game yang mana biasanya kegiatan komunitas kadang kan suka
itu aja gitu loh, suka kurang menarik gitu. Itu kenapa yang menjadi penciri kita jadi lebih unik. Kemudian dalam perjalanan menjadi komunitas, di situ saya dapat banyak banget kesempatan ketemu banyak orang, dan banyak orang menyarankan untuk saya bisa membuat social business gitu. Jadi daripada hanya cuma kegiatan komunitas yang bikin event, tapi kita nggak memikirkan nilai keberlanjutan. Waktu itu ada mentor saya nyaranin, kenapa nggak kamu buat game ini jadi produk bisnis. Nah, keuntungannya itu bisa kamu putar gitu loh, untuk menyebarkan misi lebih besar lagi gitu. Akhirnya saya mutusin buat bikin social enterprise. Akhirnya saya buat nama CV Kofan Indonesia. Dan akhirnya ketika perjalanan menjadi seorang pelaku usaha, menjadi seorang social entrepreneur, kita nggak cuma berorientasi jualan untuk dapat profit, tapi kita juga punya misi-misi sosial. Kita bikin kerjasama sama bikin campaign-campaign ya, kampanye-kampanye lingkungan sama beberapa komunitas, sama beberapa lembaga-lembaga pendidikan, dan kita juga punya model setiap penjualan game sekian, kita akan sisihkan profitnya untuk kita donasikan ada game-game ke lembaga-lembaga yang membutuhkan ya, PAUD yang memang bisa, kan banyak sekali lembaga-lembaga yang memang tidak ada uangnya gitu, tapi mereka membutuhkan beberapa alat peraga gitu. Jadi kita semacam sistem subsidi gitu. Jadi orang yang beli target kita menjual ke orang-orang yang di sekolah-sekolah swasta yang biasanya ada uangnya, tapi kita salurkan game-game yang ibaratnya tidak dijual untuk didonasikan. Jadi kita nggak charge biaya sepeser pun. Kemudian kalau terkait dengan COVID, tahun lalu tentunya sangat memukul banyak lini bisnis, yang mana ini sebenarnya sangat memberikan banyak sekali pelajaran hidup untuk pelaku usaha, termasuk usaha saya dan tim gitu di Kofan Indonesia. Kita di sini harus memutar otak untuk ya mikir gimana caranya usaha bisa jalan, tapi ya harus disesuaikan dengan kondisi sekarang gitu. Karena bisnis kita ini sebelumnya itu sangat dekat sekali sama orang gitu loh. Kita ngumpul, kita yang mana sekarang kan nggak mungkin ya, kita harus ngumpul-ngumpul bisa tatap muka gitu. Akhirnya kita membuat lini bisnis baru, kita menawarkan jasa bermain online gitu. Jadi bermain atau bikin pelatihan-pelatihan training berbasis game gitu, dengan menggunakan game yang kita punya gitu. Oke. Dan kita udah ngembangin banyak sekali seri permainan. Jadi ada seri emisi karbon, ada seri sampah, ada seri banjir, seri kebakaran hutan, jadi kita itu selain menjual game secara ecer, jadi gamenya sendiri bisa dibeli di Tokopedia, Shopee, dan di Bukalapak. Jadi tinggal tulis aja Kofanopoly. Tapi selain itu kita punya satu lini bisnis, kita punya konsultasi untuk mengembangkan game-game custom gitu. Jadi game custom itu adalah ketika organisasi atau perusahaan lembaga ingin membuatkan media kampanye, kita bisa buatkan gamenya gitu dengan tema apapun. Jadi kita bulan ini lagi sedang ngegarap ada proyek membuat game untuk memperjuangkan hak-hak ABK, anak buah kapal ya. Jadi selama ini ABK ini seringkali menjadi korban perdagangan manusia. Nah, kita ingin membuat media belajar menggunakan game supaya ABK-ABK ini tuh bisa lebih mengerti tentang hukum-hukum di laut, hak-hak mereka sebagai pekerja gitu. Jadi kita ingin merancang itu bersama satu NGO internasional yang mana nanti gamenya akan digunakan oleh ABK dan keluarganya gitu. Dan gamenya sendiri sudah ada diterjemahkan di 5 bahasa. Itu bisa dilihat di sebelah kanan, ada bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, Tagalog, sama Burma. Dan kita sendiri juga alhamdulillah udah banyak bekerja sama lembaga-lembaga besar seperti PBB, United Nations di UNEP, di UN Volunteer, terus juga di UNESCO. Terus kita juga berkolaborasi sama beberapa universitas di luar negeri, di Jerman, di University of Göttingen, sama di Monash University di Australia. Dan kita juga dapat banyak banget dukungan-dukungan berupa grant dari lembaga seperti Department of US State. Ini kebetulan program yang memberikan kita dukungan itu diinisiasi oleh Presiden Barack Obama. Gitu. Dan kalau untuk indikator capaian kita sendiri kita punya 3 mohon maaf saya ke distrak ada suara. Mohon. Masih panjang lagi.
Masih lama. Bentar, saya mau ngomong takutnya ya sebentar Nisa. Okay. Ya beginilah orang kita ya, dari biasa itu. Ya, tenang. Ini mau dimatiin nggak mati. Ya kita relax saja. Ya. Dimaklumi. Ya dimaklumi lah ya. Oke, coba lanjut silakan. Kali Om namanya biar segera lanjut. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nisa masih panjang? Masih panjang? Enggak, ini udah sebentar lagi sih. Masih udah mau ini ya, nggak apa-apa saya cepat aja. Nggak apa-apa, ini mungkin sedikit. Oke. Silakan lanjut. Nggak apa-apa dipotong aja kalau misalnya mau waktunya udah habis. Oke, jadi ini capaian kita sih mungkin di pertanyaan nanti ya. Oke. Ya udah saya skip aja deh yang kalau gitu. Ya silakan sampai penutupnya silakan ya. Kenapa? Silakan sampai penutupnya bagaimana? 1 menit lah lagi. Ya. Mungkin ini saya skip aja. Ini mungkin cuma capaian kita aja. Kita udah ngapain aja. Kemudian sebentar, maaf. Oke, jadi mungkin pengen kalau di sini mungkin belum terbayang kegiatannya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Emang kegiatan kita ini bisa dilakukan di mana aja sih, baik di level di rumah gitu ya, main di taman. Kita punya game ukuran raksasa. Ini malah menjadi game yang favorit, padahal saya bikinnya kecelakaan, jadi emang bikin iseng, tapi ternyata malah ada ininya gitu, ada pembelinya gitu, waktu dulu awal-awal saya bikin gitu. Terus kita juga suka bikin pelatihan sama perusahaan juga, ini satu pelatihan yang kita buat di PT United Tractor di Jakarta, kita ngelatih pegawai kebersihan, di mana waktu itu emang United Tractor ini emang punya misi supaya karyawan-karyawan itu mengerti pemilihan sampah. Akhirnya dia mengundang kita untuk bikin pelatihan tentang pemilihan sampah dengan menggunakan game Ecofonopoly. Dan tadi yang udah saya sempat sebutkan, gamenya sendiri kita sudah mengenalkan di beberapa negara. Kita udah pernah kirim ke Amerika, paling jauh mungkin Amerika ya. Terus kita pernah buat project lingkungan secara langsung, bikin kampanye di Myanmar, di Filipina, di Jerman juga pernah, di Pakistan juga pernah, sama di Australia, sama sisanya saya nggak hafal. Karena kebetulan tim kita juga ada yang mengenalkan juga, membawa ke beberapa negara gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan kebetulan ini salah satu kampanye yang pernah kita lakukan karena COVID waktu itu, karena saat itu orang lagi sulit banget kan buat beli sembako, terutama kelompok-kelompok yang miskin. Akhirnya kita bikin kampanye setiap 1 bulan itu untuk customer yang beli game kita, mereka boleh bayar seikhlasnya, semaunya mereka gitu, dan setengah dari keuntungannya akan kita donasikan untuk kita berikan sembako ke ibu-ibu binaan yang kebetulan mereka sulit gitu secara ekonomi gitu. Dan ini mungkin sedikit menutup lagi ya, tahun lalu saya baru dapat penghargaan dari Bank Dunia. Saya terpilih, jadi 7 perempuan terpilih dari 2.400 pelamar sebagai winner SDGs and Her. Kebetulan saya mewakili dari Indonesia juga sih, yang terpilih juga dari beberapa negara, ada yang dari Palestina, ada yang dari Kenya, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Yunani, dan dari saya lupa 2 negaranya lagi gitu. Ini juga kita 2019 pernah dapat penghargaan menjadi Global Climate Heroes dari satu lembaga NGO di Amerika Serikat di New York, Human Impact Institute. Di sini kita mewakili perempuan-perempuan yang punya karya di bidang perubahan iklim gitu, di bidang climate change seperti itu. Dan mungkin ini cepat aja ini, selain saya bikin game, saya juga membuat buku. Saya karena suka jalan-jalan dan suka bikin blog. Kebetulan saya suka nulis, dan ternyata saya bisa dapat kesempatan untuk nerbitin buku judulnya Student Traveler. Jadi ini konsep bukunya adalah, ini cocok banget buat teman-teman yang emang punya cita-cita keluar negeri untuk baca buku ini, karena memang buku ini punya misi untuk memberikan motivasi dan dorongan dan tahu caranya nanti ketika lulus kuliah, kalau mau nyari beasiswa sekolah keluar negeri atau mau ikut magang atau ikut apa, di situ diceritain di bukunya. Nanti kalau mau pesan bisa sekalian promosi ya saya. Pesan melalui KKS, komisi dari KKS. Iya, kalau mau pesan bisa langsung, ada kontaknya tuh di layar, boleh di screenshot aja. Mungkin sekian aja cerita dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan, welcome sekali gitu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Om Arman. Ya, terima kasih Anissa ya. Bisa minta waktu nanti sebentar ya. Kita coba dengar yang lain dulu, dari yang lain dulu. Kan belum ngantuk betul kan? Belum. Terima kasih belum, saya bisa aja begadang cuma besok karena janjian, jadi takut. Iya. Aprian sudah masuk belum, Aprian?
Ya, makasih Anissa ya. Makasih. Aprian sudah masuk? Sudah. Sekarang ini karena tadi saya bertugas sendiri. Jadi ini moderatornya sudah masuk nih. Silakan. Sekarang selanjutnya moderatornya dipersilakan. Tadi Anissa sudah selesai, ada Dinda Aprian. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Ananda Pitonia mungkin ya. Saya serahkan kepada moderator. Silakan. Adinda Dr. Aprian Dinata. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bang Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini saya akan melanjutkan webinar kita ya. Tadi sudah dimulai oleh Bang Arman. Baik, untuk mempersingkat waktu kita persilakan ya. Tadi sudah adik kita Anissa Hasanah dari Kyoto University Jepang ya. Sekarang insya Allah kita akan beralih ke Inggris ya. Jadi kita alhamdulillah pada malam hari ini banyak negara, banyak benua ya yang akan ditampilkan. Semoga ini bermanfaat bagi adik-adik kita milenial khususnya dari Kuansing. Baik, kita persilakan kepada adik kita. Aprian, ya. Aprian, terus sebentar Aprian. Bagi yang tidak bisa, ini anggota kita kan maksimal 100. Bagi yang tidak bisa ini joinnya di YouTube aja. Bagi yang tolong di YouTube ya. Oke. Terima kasih. Lanjut. Oke. Alhamdulillah Pak. Pitonia, silakan. Ya, halo. Ya, silakan Pitonia. Ya, halo semuanya. Selamat malam. Suaranya kedengaran nggak ya? Kedengaran. Bagus. Ya, selamat malam buat semua yang di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya di Inggris jam 1:30 siang. Oh, 1:30 siang di Inggris. Iya. Ini yang moderatornya ke-mute ya kayaknya. Gak apa-apa, Bibit. Lanjut aja, ya. Oh ya, Om. Terima kasih dikasih kesempatan juga untuk jadi pembicara di sini. Nama saya Pitonia, tapi biasanya dipanggil keluarga dan teman-teman Pipit. Sama seperti Anissa, saya juga bukan asli dari Riau, tapi lahir dan besar di Jakarta. Tapi dari keluarga, jadi keturunan kakek nenek saya asli dari Lubuk Jambi. Kemudian ayah saya juga besarnya di Pekanbaru. Kemudian ketemu mama saya orang Kalimantan, kemudian ya menetap di Jakarta dan saya lahir besar di Jakarta. Saat ini saya sudah lulus S3 dari Inggris dan sekarang bekerja di sini sebagai analis mikrobiologi di salah satu laboratorium perusahaan farmasi di sini. Saya nggak ada slide sih karena cuma 10 menit ya waktunya, jadi lebih ya cuma mau cerita aja mengenai riwayat pendidikan dan mungkin gimana waktu itu dulu bisa dapat beasiswa. Jadi jadi saya sekolah di Jakarta SD, SMP, SMA, kemudian S1 diterima di jurusan biologi Universitas Indonesia Depok. Kemudian setelah lulus S1 ya memang udah ada keinginan nih pengen kuliah lagi gitu, pengen belajar dan pengennya bisa keluar negeri karena apa ya, pengen menambah pengalaman, belajar budaya negara lain dan traveling lah tentunya. Jadi tapi ya karena waktu itu memang harus maunya mencari beasiswa, jadi sambil mencari-cari melamar kerja juga, kemudian dapat diterima bekerja. Saya jadi guru di salah satu sekolah privat di Jakarta sambil terus berusaha mencari kesempatan beasiswa. Jadi sempat juga
coba belajar bahasa Jerman karena mencoba cari beasiswa di Jerman. Dan kemudian saat mencari-cari beasiswa itulah saya ketemu bahwa ternyata di Rusia itu ada beasiswa dari pemerintah Rusia untuk pelajar Indonesia dari kedutaan Rusia. Nah, dari situ saya cari-cari info dan ya silakan. Iya, dari situ saya cari-cari info dan diterusin proses aplikasinya, dan alhamdulillah saya diterima S2 di universitas namanya Southern Federal University di Rostov-on-Don, Rusia. Jurusannya mikrobiologi dan bioteknologi, karena memang saya dari waktu S1 tertariknya itu di bidang mikrobiologi. Kemudian ya, jadi saya berangkat ke Rusia. Nah, beasiswa Rusia itu beasiswa dari pemerintah Rusia, kuliahnya pakai bahasa Rusia. Jadi memang dari program beasiswanya itu, misalnya S2 di sana itu 2 tahun untuk dapat master, tapi ada tambahan 1 tahun untuk belajar bahasa Rusia langsung di sana. Jadi itu bagian dari program beasiswanya. Jadi tahun pertama saya di sana, saya full kuliah bahasa, belajar bahasa Rusia, baru kemudian harus ikut tes bahasa Rusia, dan kalau kalau lulus gitu sesuai kompetensi bahasa Rusia standarnya mereka, baru boleh lanjut S2-nya selama 2 tahun. Setelah lulus S2 dari Rusia, saya kembali ke Jakarta. Semakin tertarik untuk melanjutin S3 bidang mikrobiologi juga gitu. Jadi saya, ini suaranya kok ini ya kayak double ya? Enggak, suaranya kalau Om dengar bagus ini. Bagus. Oh ya. Oke. Saya yang dengar double berarti. Ya, jadi kemudian setelah kembali ke Indonesia dari S2, saya mulai cari-cari lagi beasiswa S3. Jadi ini nggak tahu sih, mungkin info yang banyak kalau saya ngobrol sama teman-teman Indonesia yang lain, banyak yang mungkin kurang tahu. Jadi banyak memang kan beasiswa itu bisa dari pemerintah Indonesia atau dari pemerintah negara tujuannya ya. Tapi sebenarnya banyak juga, terutama untuk S3, yang memang dia sistemnya di beasiswa proyek. Jadi itu biasanya terbuka untuk umum, diiklankan seperti pekerjaan gitu. Jadi biasanya itu dari universitasnya sendiri langsung. Misalnya mereka punya proyek, bekerja sama dengan perusahaan, ada dana, mereka mau bikin penelitian tentang apa, dan itu akan diiklankan seperti pekerjaan, akan dikasih tahu, oh nanti kamu akan dapat allowance seperti gaji, sekian per tahun gitu. Nah itu ada yang memang hanya boleh untuk warga negara Eropa, tapi banyak juga yang memang terbuka untuk umum. Dan itu salah satu beberapa yang saya apply, jadi saya coba apply. Waktu itu dulu sempat proyek di Belanda, di Jerman, Inggris, Australia. Jadi mereka biasanya sudah ada judul proyeknya spesifik gitu ya, judul penelitiannya ini. Dan kalau memang kita sesuai dengan background kita, memang udah pernah punya pengalaman penelitian yang sejalan dengan itu, bisa kita apply gitu. Dan itu prosesnya saya waktu itu begitu. Dan sempat beberapa kali interview dari Skype. Beberapa kali juga banyak yang ditolak gitu, dan pada akhirnya dapat yang di Inggris. Saya dapat beasiswa proyek 3 tahun untuk S3 penelitian dari universitas saya, Harper Adams University. Jadi ini universitas khusus agriculture, dan mereka punya kerjasama ayam potong di sini untuk mengembangkan alat deteksi bakteria untuk peternakannya mereka gitu. Jadi penelitian saya itu untuk mengembangkan alat penelitian tersebut, dan hasil penelitiannya bisa dipakai untuk perusahaan mereka, dan saya bisa menulis tesis S3 dari situ. Jadi ya begitulah, saya bisa dapat beasiswa full S3 di Inggris selama 3 tahun, kemudian mulai menulis
waktu itu kira-kira butuh sekitar 2 tahun untuk saya bikin tesis, karena saya mulai kerja juga di sini. Jadi lulus sekitar tahun 2019, dan kemudian sekarang lanjut kerja di sini di perusahaan farmasi. Ya segitu aja, sekian ceritanya dari saya. Mungkin nanti kalau ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut bisa ditanya jawab. Ya, silakan tadi diperjelas. Ini saya perjelas sedikit. Apa namanya, Pipit Pitonia ini adalah anak dari Raja Bambang Sutikno. Jadi cucu dari Raja Rusli, mantan wali kota Pekanbaru yang dulu. Jadi tetap ada darah Kuansing Pitonia ya. Iya. Jadi oke, silakan lanjutkan moderator. Ya. Ini ya, bisa bahasa Rusia. Jadi orang kita yang Kuansing yang bisa bahasa Rusia mungkin Pitonia sekarang. Silakan lanjut. Baik, terima kasih banyak saudari adik lah, kita panggil adik. Pipit ya sudah menyampaikan waktu 8 menit tuh, masih ada 2 menit lagi sebenarnya. Oh panjang. Untuk Pipit. Tadi jadi pertanyaan. Pesannya itu memang perjuangan, motivasi dari Pipit sendiri sehingga bisa melanjutkan S2, S3 dan perjalanan yang saya kira cukup berliku, cukup panjang, dan ini juga tidak mudah ya. Dan ini juga mungkin pesan bagi milenial Kuansing untuk bisa mencontoh langkah dari Pipit ya. Baik, mungkin bisa sepatah kata bahasa luar Jambi dah, Ben? Oh, udah lupa. Lupa Lala, le pernah makan gulai cipah? Belum. Mungkin dulu pernah waktu kecil. Nonton Jalur berapa kali ngunjungi ke sana, ke Pekanbaru, ke Lubuk Jambi juga. Nonton Jalur pernah nonton apa? Nonton Pacu Jalur? Belum, kayaknya belum. Besok kalau balik besok tengok Pacu Jalur so. Oke. Baik, makasih banyak. Ini Adinanda Prian, tambahan lagi dari Bang Bambang ini Anda Pit ini sudah 10 tahun di luar negeri ini. Iya. Melanglang buana dari Rusia ke Inggris ya. Iya. Halo, saya tambahkan dikit ya. Ini bapaknya. Silakan. Jadi Pipit ini baru sekali ke Lubuk Jambi dan itu hanya beberapa jam. Tidak pernah nginap di Lubuk Jambi. Kok keluaran sampai SMA kok kan nyoga. Berarti salah bapaknya tuh, bukan salah Pipitnya. Jadi Pipit hanya pernah ke Lubuk Jambi ketemu nenek. Air, apa kabar? Ketemu nenek Unyang, dokter Unyangnya kira-kira beberapa jam. Gitu kan? Nah, jadi tidak pernah nginap. Jadi apalagi nonton Pacu Jalur itu tidak pernah. Saya sendiri seumur hidup menonton Pacu Jalur cuma sekali. Sekali itu pun waktu masih taman kanak-kanak, ketika ayah jadi wedana di Taluk Kuantan, saya taman kanak-kanak di Taluk Kuantan. Nah, saya ingat itu. Jadi pas Pacu Jalurnya mau dimulai, ayah nembak. Ingat betul saya tuh lihat orang nembak pakai pistol, nah itulah ayah nembak, Pacu Jalurnya mulai. Ya, sekalinya itulah satu-satunya nonton. Setelah itu merantau aja terus lagi dari Taluk kan langsung ke Tanjung Pinang. Jadi anak kami ini kebetulan tidak ada yang pernah makan cipuy, tidak tahu dan tidak pernah nginap di Lubuk Jambi, sayang sekali. Oke. Baik, terima kasih banyak. Anak kedua dari 2 bersaudara. Jadi ada punya kakak 1 di Jakarta. Kakaknya itu dulu juga pernah sekolah di Italia. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut. Oke, makasih banyak Pak Bambang. Keterangan tambahan untuk kita semua. Baik, berikutnya kita minta kesediaan dari adik kita, saudara kita Muhammad Andre Helda dari Jerman. Sudah bergabung, Andre? Ya Pak, ya Om, udah gabung Om. Ya, silakan. Ini Andre ini sebagai pengantar sedikit, dia orang Kari nih. Kalau dibalik kan jadi Irak. Nah, orang Kari.
Kok bisa pesawat? Kari ko cindo ko kue ko. Tua Kori. Ya. Silakan Andre memperkenalkan diri dulu, asal dari mana, tanggal lahir, habis itu ceritakanlah pengalaman sampai ke Jerman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan terima kasih ke Bapak Panitia yang telah mengajak saya untuk mengisi webinar ini. Satu sisi kebanggaan bagi saya sendiri gitu sebagai pemuda atau mahasiswa asal Kuansing gitu. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Dinas Provinsi Riau dan juga kepada pengurus Ikatan Keluarga Kuantan Sengingi baik yang di Pekanbaru maupun di Jakarta atau di seluruh Indonesia. Baiklah, pertama perkenalan diri, saya Muhammad Andre Helda. Kalau saya sedikit berbeda backgroundnya dari kakak-kakak saya sebelumnya yang udah besar di Jawa atau berasal dari keluarga yang dari Kuansing tapi sekolah di Jawa. Nah, kalau saya besar di Pintu Gobang Kari, tepatnya di dekat Stadion Mini Pintu Gobang Kari. Jadi rumah saya di dekat Stadion Mini Pintu Gobang Kari. Jadi, nah kalau dari kakak-kakak sebelumnya mungkin ya sungguh luar biasa. Saya belum ada prestasinya sejauh itu kayak gitu. Nah, orang tua saya kebetulan juga orang Pintu Gobang Kari, keduanya ya, papa mama saya orang Pintu Gobang. Jadi saya besar SD, SMP, namun SMA kebetulan tidak di Teluk Kuantan kayak gitu. Saya SMP 4 Teluk Kuantan atau SMP 4 Kari, ya kalau sekarang SMP 3 Teluk Kuantan. Nah, kalau SMA saya lulus SMA Plus Provinsi Riau. Jadi orang tua saya ya kebetulan kalau bisa dibilang ya alumni tukang takia kayak gitu. Kalau orang tua saya, jadi agak berbeda background kayak gitu. Mantap. Ya alumni tukang takia gitu. Tapi alumni ya Pak, alumni, alhamdulillah. Kayak gitu. Jadi kalau bisa dibilang saya sampai sejauh ini itu suatu yang luar biasa karena dukungan orang tua, semangat dari orang tua membesarkan, mengajarkan hingga akhirnya bisa sampai sejauh ini kayak gitu. Saya paling ingat dulu Pak sewaktu saya kecil, orang tua selalu mendoktrin bilang orang Kuansing itu orang hebat-hebat kayak gitu Pak. Sewaktu saya kecil. Orang pintar-pintar itu dari Kuansing di Riau. Buktinya profesor pertama Riau itu orang Kuansing. Satu sisi saya menjadi kebanggaan, oh saya orang Kuansing, saya mesti bisa sampai sejauh itu. Nah itu salah satu kebanggaan bagi saya sebagai mahasiswa Kuansing yang udah alhamdulillah sampai sejauh ini di Berlin kayak gitu. Nah kalau bercerita pengalaman bagaimana bisa sampai ke Berlin, itu ya penuh lika-liku sejatinya seperti kayak gitu. Karena kalau bisa saya bilang untuk adik-adik atau yang lagi mau menitis gimana kuliah ke luar negeri, yang utama itu adalah kita punya target terlebih dahulu, kita punya mimpi. Jadi bisa dibilang jangan malu bermimpi gitu Pak. Mau tinggal kita di sudut kampung mana, mau dimanapun, kalau kita malu bermimpi kita tidak sampai seperti itu Pak. Nah, dulu saya masih ingat suatu saya kelas 3 SMP, yaitu di Kari, Pintu Gobang. Saya ada cerita gitu Pak, lucunya gitu. Jadi saya punya adik, terus bercanda gitulah. Jadi lihat besok ya, saya besok pakai baju biru itu, saya kuliah ke Jerman. Gitu. Alhamdulillah Pak, mungkin doa saya terkabulkan oleh Allah, saya SMA Plus dan saya bisa kuliah ke Jerman, kayak gitu. Nah, kalau setelah saya masuk SMA Plus kelas 1, kelas 2, jadi kebetulan Pak, kami alumni SMA Plus itu bisa dibilang sudah banyak tersebar di luar negeri, punya pengalaman alumni yang sangat bagus gitu, jadi juga membantu kepada kami yang lagi sekolah waktu itu. Kebetulan datang alumni ke sekolah, presentasi, oh Jerman itu gini, akhirnya saya tertarik lah untuk ke Jerman Pak, kayak gitu. Awalnya juga bingung, awalnya juga ragu gitu ya Pak, gimana sih ke Jerman, saya mampu nggak gitu, secara kecerdasan saya mampu nggak gitu. Cuma setelah saya mencoba gitu, belajar demi belajar, mempersiapkan diri, akhirnya saya yakin, oh saya harus ke Jerman, kayak gitu. Nah, jadi sewaktu saya kelas 3 saya nggak ikut senam PTN, nggak ikut SBMPTN, saya cuma mencoba waktu itu undangan. Ya, qadarullah saya memang ditakdirkan di Jerman. Saya tidak lulus di target di undangan di Indonesia kayak gitu. Karena emang target awalnya udah ke Jerman. Lalu kalau bisa dibilang Pak, satu poin penting kalau kita mau ke Jerman, kita itu butuh role model dulu kayak gitu. Ya kita mau keluar negeri lah kayak gitu. Kita butuh role model dulu.
Kalau saya kebetulan sebagai pemuda waktu itu yang mau belajar, saya itu punya role model ya kebetulan hadir di Zoom kita, Om Kunaifi. Om Kunaifi ini dia dulu tamatan Australia dan saya belajar banyak dari beliau. Saya belajar, Om ini gimana Om? Saya mau ke sini Om, bisa nggak Om? Saya harus apa persiapannya apa gitu. Nah saya belajar banyak dari Om Kunaifi kayak gitu. Nah jadi kalau untuk adik-adik yang mau keluar, pertama punya target, punya mimpi, kemudian belajar dari orang yang telah dulu daripada kita kayak gitu. Jadi misal kayak tadi itu Kak Nia atau Kak Vito, Kak Vivit, itu bisa jadikan sumber gitu. Oh Kak, ini gimana Kak kalau saya mau ke Inggris Kak? Kayak saya gimana Kak mau ke Jepang gitu. Nah itu penting kalau kita untuk keluar. Nah jadi singkat cerita saya kelas 3, jadi sebelum kita ke Jerman, biasa kita tuh melakukan kursus 6 bulan. Ya kalau di Jakarta harus lulus sertifikat Goethe terlebih dahulu. Nah ya karena Goethe institut yang mengeluarkan sertifikat bahasa untuk kita ke Jerman. Nah jadi saya 6 bulan pelatihan di Jakarta, kursus bahasa Jerman. Habis itu saya berangkat ke Jerman sekitar November 2014 saya berangkat. Nah di Jerman kita harus tahu Pak. Jadi untuk di Jerman perbedaannya sama di Indonesia. Yang pertama di Jerman itu SMA-nya 13 tahun Pak. Jadi info-info untuk adik-adik semuanya yang lagi SMA atau SMK. Kalau ada niatan ke Jerman itu SMA-nya 13 tahun. Jadi kita butuh namanya student collect setahun. Apa itu student collect? Student collect itu bisa dibilang pra kuliahnya kita. Nah, jadi di student collect ini kita belajar UN, fisika, kimia, biologi, bahasa Jerman terutama matematika, dan nanti kita terakhirnya ada namanya Feststellenprüfung. Feststellenprüfung itu adalah FSP. Kalau bisa dibilang kayak kitanya UN-nya lah gitu, Pak. Nanti dari nilai UN ini kita dapatin nilai kita sesungguhnya, baru kita bisa daftar ke kampus. Nah, yang perlu kita garis bawahi, untuk mendapatkan student collect itu kita harus bersaing dengan mahasiswa seluruh dunia. Jadi kita lawannya bisa orang Maroko, Tunisia, orang Vietnam, orang Palestina, bahkan Israel dan sebagainya bisa gitu. Jadi bahkan satu student collect itu dia tuh yang tes 300 yang diterima cuma 20 orang atau 25 orang. Seakan sedikitnya. Jadi bisa dibilang salah satu kunci selain dua yang saya bilang di awal, kunci kita untuk bertahan atau kita mau survive di negara orang, yaitu kita punya mentality kayak gitu, Pak. Saya jujur-jujuran ketika saya tes STK itu berapa kali tidak lulus gitu, Pak. Lulus kita kan namanya kita baru sampai dengan bahasa seadanya, yang kita ibarat tuh sama orang Jerman patah-patah kayak gitu bicaranya, terus kita tes gitu. Lawan kita udah 2 tahun di Jerman gitu, Pak. Jadi kita nggak lulus, akhirnya kita waduh nih gimana nih nggak lulus kayak gitu ya kan. Jadi kita butuh mentality kita. Jadi ketika kita punya mentality kita bisa bertahan walaupun tekanan itu kuat kayak gitu. Nah, jadi di Jerman itu bisa dibilang kuliah itu enak gitu. Kata orang kuliah di Jerman itu gratis. Saya benarkan gratis ya. Jadi di Jerman itu kuliah untuk S1 ditanggung pemerintah Jerman. Cuma kelemahannya kita biaya hidup saja gitu, yang lumayan tinggi kayak gitu. Nah, lanjut setelah kita lulus FSP STK tadi, kita bisa mendaftar di kampus kayak gitu Pak, di universitas. Nah, perlu digarisbawahi juga, Jerman itu punya sistem namanya universitas sama Hochschule gitu Pak. Apa bedanya? Universitas ini 60% teori, 40% praktek, sorry. Kalau Hochschule kayak kampusnya saya, itu 60% praktek, 40% teori. Jadi ketika kita memilih STK, kita harus menentukan kemana arah kita kuliah. Nah, itulah beda sistem di Jerman sama kita. Di sini kita misalnya kayak saya kebetulan waktu itu kepengen, saya kuliah teknik, saya mau banyak prakteknya. Saya milih tes STK-nya yang Hochschule. Jadi ketika saya lulus, saya bisa daftar ke kampus yang Hochschule. Nah, ketika ada mahasiswa dia mau kepengen di misalnya kayak RWTH Aachen atau dia di TU Munchen atau sebagainya, itu kan kampus universitas gitu Pak. Jadi dia harus mengambil STK yang universitas juga. Nah, itu juga. Nah, untuk kursusnya juga Pak. Jadi untuk jurusan STK itu ada 4. Ada medicine course atau M course, teknik ya untuk teknik, dan Wirtschaft course atau social course, ya Gesellschaft course atau G course. Nah, jadi ketika kita mengambil medicine, maka kita ambil jalur M course. Ketika kita mengambil teknik, kita ambil teknik course. Jadi dia kayak ada pembagiannya, kita tes sama orang-orang teknik, kita tes sama orang medicine kayak gitu Pak. Nah, itu untuk kita mau student collect yang saya bilang tadi.
Nah, setelah kita lulus student collect dengan nilai ya, jadi di Jerman itu nilai kebalik gitu Pak. Kalau di Jerman kita mengejar nilai itu 0,an, paling rendah itu 4 kayak gitu. Jadi ketika nilai STK kita misalnya 1, itu kita udah hebat kayak gitu. Dan kita setelah lulus tadi kita baru daftar ke kampus. Nah, jadi di kampus nanti ada sistemnya yang dia itu Zulassungsfrei. Zulassungsfrei itu bisa dibilang dia itu kita daftar, kita diterima gitu Pak. Ada yang kita tuh pakai nilai standar KKM lah. Kalau kayak di Indonesianya passing grade, nah kayak gitu Pak. Nah, jadi di passing grade nanti andai kita masuk 20 orang pertama, kita diterima. Kalau enggak 21 kita waitlist atau waiting list kayak gitu. Nah, jadi itu untuk sistemnya ya Pak. Jadi dari kita kursus, student collect, dan daftar kuliah kayak gitu. Nah, lanjut di kuliah itu ya beda-beda lagi Pak. Jadi perlu juga tambahan informasi untuk kita semua. Salah satu kelebihan kuliah kita di Jerman, dia itu semua kampus itu hampir sama Pak. Jadi nggak ada tingkatan ranking. Kalau kayak kita di Indo kan kelihatannya ITB bagus banget gitu. Orang bilang kayak gitu. Kalau di Jerman nggak seperti itu Pak. Mau dimanapun kita kuliah, standarnya sama kayak gitu. Cuma hanya beda regelnya. Regel itu aturannya masing-masing. Misal kayak di kampus saya itu kuliah, ada nama aturannya itu Dritte Regel semester. Misal kita mengambil matematika, modul matematika, harus selesai sampai semester 3. Jika tidak, kita di DO. Kayak gitu Pak. Dan apabila di DO di Jerman, tidak bisa mengambil jurusan yang ada mata kuliah yang sama. Misal, dia di DO gara-gara matematika dasar. Dia anak teknik, maka semua jurusan yang ada matematika dasar, dia tidak bisa mengambil lagi setelah itu Pak. Nah, itu perlu informasi paling penting menurut saya. Jadi, di Jerman selain itu ada juga aturannya itu dia 3 kali ujian, kalau nggak lulus di DO. Nah, sistem ujian di Jerman juga beda Pak. Di Jerman itu ujian dia tuh sekali semester doang, tidak ada UTS, kita ujian cuma akhir semester. Jadi kalau nggak lulus ulang semester depan, nggak lulus ulang semester depan, nggak lulus lagi berarti kita di eksmatrikulasi kayak gitu. Nah itu, dan informasi tambahan kayak gitu Pak. Untuk S1 yang saya tahu gitu, persentase yang lulus S1 di Jerman itu 40% yang lulus, 60% yang gagal kayak gitu Pak. Jadi lebih banyak gagalnya pada yang lulus kayak gitu. Jadi kalau kata orang bilang, oh Jerman itu kuliahnya enak, itu ya enak tapi juga ya buat stres juga, membuat pressure-nya besar kayak gitu Pak. Jadi, kalau bisa saya bilang ketika kita mau ke Jerman, siapkan mentality kita, siapkan diri kita dengan situasi apapun. Karena situasi itu bukan hanya sekedar kuliah Pak. Jadi yang perlu dipertimbangkan juga, misal visa kita. Visa bermasalah kita juga dideportasi kayak gitu Pak. Ya kan? Visa bermasalah deportasi. Emang kata orang di Jerman, oh kita bisa kerja, kita bisa part time dan sebagainya. Emang bisa Pak. Kita bisa memenuhi kehidupan sebulan misal 700 euro, kita bisa kerja dapat 800 euro. Bahkan lebih 900 euro. Emang bisa, tapi satu sisi juga itu akan mempengaruhi kuliah kita. Mungkin agak lebih lambat atau agak bermasalah kayak gitu Pak. Nah, itu sekilas gambaran kuliah di Jerman untuk adik-adik, untuk siswa-siswa SMK atau SMA sequencing. Saya sangat sebagai jati diri anak yang besar di Kuansing, saya ingin ada ke depannya ada siswa-siswa dari SMA atau SMK Kuansing ini sampai ke Jerman. Dan untuk saya siap memfasilitasi atau siap menjembatani gitu bagi siswa yang mau ke Jerman. Jadi bisa hubungi saya atau Kak, Bang ini kayak mana Bang? Saya siap bantu. Gimana caranya kayak gitu. Nah, lalu salah satu problem kami yang saya bilang tadi di Jerman itu adalah biaya hidupnya lumayan tinggi Pak. Kayak gitu, lumayan tinggi. Nah, kebetulan saya hari ini hadir Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Ya, alhamdulillah saya juga kepengen menyampaikan salah satunya keluh kesah kami sebagai mahasiswa Jerman, mahasiswa Riau di Jerman kayak gitu Pak. Mungkin tadi ada Kuantanu juga mengalami hal yang sama kami, sama saya gitu. Jadi saya harapannya ke depannya dengan ada webinar ini kita bisa membangun yaitu adanya agenda atau anggaran untuk beasiswa mahasiswa Riau khususnya di Jerman Pak. Karena kalau bisa dibilang di Jepang S1 itu ada beasiswa, S2 ada beasiswa. Kalau untuk di Jerman itu tidak ada Pak. Kayak gitu. Jadi satu sisi saya sebagai mahasiswa Riau ataupun orang Kuansing kadang merasa agak sedih Pak gitu. Saya punya teman dari Bengkulu yang tidak tahu daya alamnya tidak sebagus Riau, tapi mereka itu dapat beasiswa per tahunnya. Papua ngirimkan mahasiswa dapat beasiswa gitu Pak.
Kalimantan, dan juga ya Aceh juga ada beasiswa. Tapi kenapa Riau tidak ada gitu? Karena pengalaman saya Pak, jujur-jujuran saya Pak ke Pak Zulikram, saya pernah membuat proposal beasiswa, langsung saya hantarkan ke Bupati Kota Sengingi kayak gitu Pak. Saya pernah hantarkan langsung. Saya pernah face to face langsung sama Pak Mursini. Cuma waktu itu lagi masa peralihan, jadi saya menyadari mungkin anggaran tidak bisa karena APBD lagi rendah. Dan juga saya pernah bertanya ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Pak, saya mau ngajuin beasiswa Pak, bisa nggak gitu? Jawaban dari Dinas Provinsi Riau, maaf deh, beasiswanya hanya ada untuk universitas dalam negeri. Saya sebagai orang yang kuliah di luar, satu sisi, kok nggak ada ya gitu. Saya kepengen itu, apakah nggak ada, apakah hanya untuk dalam negeri beasiswa itu? Kadang saya bertanya kayak gitu Pak. Maaf ya Pak, saya menyampaikan kayak gitu, mungkin ya sebagai keluh kesah saya sebagai mahasiswa di Jerman yang kadang pulang kerja part time itu jam 1 malam Pak, pagi kuliah jam 8 kayak gitu Pak. Kadang pulang jam 2, pagi kuliah jam 9, dingin-dingin winter juga lagi Pak kayak gitu. Jadi satu sisi kadang kita bukan apa-apa ya Pak gitu. Lihat daerah lain yang dikasih beasiswa full Pak, 8.000 euro per tahun gitu. Itu saya kadang wah luar biasa pemerintahan daerah atau pemerintahan provinsinya gitu Pak. Nah, selain itu, ya mungkin itu salah satu keluh kesah saya, mungkin dari teman saya juga sama lah gitu Pak. Karena ini informasi untuk kita semua Pak, untuk orang Kuansing ya gitu ya Pak, yang saya kenal, yang sekolahnya Kuansing, SD SMP-nya Kuansing, untuk di Jerman baru 2 orang Pak, yang saya kenal, kayak gitu. Kalau untuk orang Riau, yang saya pernah kumpulkan di grup, itu ada sekitar 35 orang gitu Pak. Itu informasinya untuk kita yang kuliah di Jerman. Jadi satu sisi, sebenarnya kita tuh nggak terlalu banyak Pak. Jadi mungkin bisa difasilitasi lah ke depannya, mungkin untuk anggaran tahun depan atau anggaran tahun ini masih bisa dimasukkan gitu Pak. Nah itu mungkin satu dari saya dari segi kuliah ke Jerman, bagaimana kuliah di Jerman, bagaimana keluh kesah di Jerman. Mungkin adik-adik atau siswa-siswa SMA Kuansing bisa mengambil intisarinya. Kalau yang ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan nanti setelah semuanya selesai. Nah mungkin terakhir saya berharap dengan adanya kita webinar ini kita semakin bisa membangkitkan moto negeri kita, Basatu Nagari Majunya Pak kayak gitu. Jadi kita bersama-sama membangun pendidikan di Kuansing. Nah karena kita bukan kurang orang gitu Pak. Kita udah banyak tamatan dari Jepang, tamatan dari Eropa udah banyak. Tinggal kita kumpulkan, kita buat suatu organisasi atau suatu perkumpulan untuk mewadahi itu kita bisa gitu. Jadi harapan saya seperti itu Pak, sebagai mahasiswa orang Kuansing, ya orang kampung lah Pak di Berlin kayak gitu Pak. Mungkin bisa didengar lah ke depannya. Ya itu banyak. Pak. Assalamualaikum. Terakhir ya mungkin itu yang saya bisa sampaikan Pak gitu. Untuk yang lain yang mau bertanya bisa ditanyakan nanti Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andre, waktu lebih tadi 3 menit ya, 4 menit, tapi tak apalah. Baik, makasih banyak Andre atas penjelasannya dan motivasi untuk generasi muda, termasuk tadi ada keluhan-keluhan, semoga ini bisa didengar dan mudah-mudahan ada solusi, mana tahu nanti ada dari Pemda atau mungkin dari pengusaha ya, atau mungkin dari mana saja. Nah, yang jelas sekarang Andre alhamdulillah sudah bisa bertahan di Jerman dengan berbagai suka dukanya. Dan intinya kalau kita bisa lihat tadi itu ada keywordnya adalah bermimpi. Nah, dan memang banyak orang-orang berhasil itu semua dari mimpi. Dan juga bisa dibaca nih satu buku, bisa tengok buku? Bisa tengok? Ini novel yang bestseller ini, Sang Pemimpi ya dari Andre Hirata, dan dia juga banyak cerita di sini. Oke. Bisa nampak? Bisa nampak ya? Kayaknya videonya mati, Pak. Videonya mati. Ini cuma ada namanya saja. Oh iya. Macam mana memaparkan gambar nih? Dari tadi tak keluar gambarnya. Mana? Masa nggak keluar? Dari juga kamera. Ya, coba host dibantu gambarnya nggak keluar dari tadi. Iya, kok nggak keluar? Apanya lihat. Apa yang boleh lihat dari mana? Apa yang kau dah ada golo yang nampaknya? Apa picek? Apa dekat di PC tombolnya, besok langsung keluar nama gambar. Pak, Assalamualaikum Pak. Ya. Moderator. Mungkin kami minta dari Pak Raja dari Cosmos untuk menceritakan
pengalamannya dari Pak Kosmos. Ini salah satu yang pernah mengarahkan atau memberikan motivasi di SMA 1 Teluk Kuantan pada saat itu. Jadi kami minta ini dari Pak Kosmos. Pak, izin, terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas masukannya. Tapi nanti kita pertimbangkan karena kita sudah ada susunan acara. Nanti bisa kita apakan. Baik, berikutnya kita minta penyampaian dari kita utamakan dulu dari luar negeri lah ya, karena mungkin nanti waktu jaringan dan sebagainya. Berikutnya kita minta kepada adik kita Satira Alitia, ini dari Rotterdam, tadi sudah gabung. Silakan saudari adik kita Satira Alitia, ini dari Rotterdam, Belanda. Silakan. Saya boleh izin share screen-nya, Pak? Ya, boleh, silakan. Adik Aprian, coba dibuka, itu sudah saya buka tuh videonya. Oke. Oke. Nah, itu baru nampak Aprian. Ya. Silakan Dinda. Ya. Silakan Ananda, bukan Dinda, Ananda Satira. Semudo. Sebentar ya Satira. Bisa minta mohon kepada yang lain yang tidak bicara dimatikan mic-nya, kecuali moderator, host, dan yang langsung berbicara. Mohon, tolong yang lain. Soalnya saya bolak-balik matiin, cari hidup lagi gitu. Ya, biar kita dengar, biar enak dengarinya. Ya, silakan Satira. Ya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Nama saya Satira Litia, anak dari Bapak Joni Eri yang tadi di awal sempat ngomong dikit. Mungkin karena tadi banyak banget, misalnya kayak Kak Fitonia atau dan yang lain-lainnya udah presentasi. Saya mungkin lebih ke universitas saya ya, soalnya saya baru sarjana atau kuliah S1 dan saya kuliah di Erasmus University. Satira, sorry, perkenalkan dulu dari mana Kampuang mana? Iya, boleh. Saya dari orang tua saya, Bapak Janieri itu dari Lubuk Jambi, tapi saya lahir di Bogor dan besar di Jakarta. Oma, ibu orang mana? Ibu juga orang Pekanbaru. Oke, silakan. Ya. Seberang tol ada Pak Prian. Orang Kuantan juga bapaknya. Pembongi ya moderator mah. Silakan, please. Ya, silakan. Lanjut. Oke, baik, saya lanjut. Jadi saya kuliah di Belanda. Belanda itu 6 jam di belakang Indonesia dan di sini sekarang lagi salju, jadi lumayan dingin. Dan universitas saya namanya Erasmus University of Rotterdam dan itu di kotanya namanya Rotterdam. Nah, saya dari SMA negeri di SMA 81 Jakarta. Yang di Jakarta Timur dan dengan dari ijazah nasional itu yang dari sekolah. Alhamdulillah bisa. Ya. Dilanjut. Saya dari saya dari SMA Negeri 81 Jakarta dan langsung habis itu ngambil sarjana di sini Erasmus. Nah di sini karena ijazah nasional udah diakuin sama universitas saya, jadi persyaratannya kayak yang seperti yang saya taruh di PPT ini. Jadi pertama persyaratannya itu ada IELTS atau TOEFL. Bagi yang belum tahu itu IELTS atau TOEFL itu ujian berbahasa Inggris. Nah, ujian berbahasa Inggrisnya itu bisa ada yang bisa ngambil kursus banyak banget. Kayak waktu itu saya juga pernah ngambil yang di Jakarta. Habis itu ngambil ulangannya gitu. Nah, ini nilai minimalnya IELTS itu nilainya 6,5 yang diminta dari kuliah saya. Habis itu kalau TOEFL itu minimalnya nilai 80. Yang kedua itu ada ulangan matematika ekstra, jadi kita harus ngambil lagi namanya OMPTA dan minimal nilainya itu 70.
Dan untuk rapot semester itu semester 3, 4, 5 jadi kelas 11 dan itu nilainya 70 minimal. Tapi kalau lebih baik sih lebih tinggi ya biar bisa keterimanya lebih gampang. Dan yang keempat itu adalah CV atau yang biasa disebut resume. Jadi misalnya riwayat portofolio kayak pendidikan kita yang dulu SD, SMP, SMA, habis itu riwayat achievements misalnya udah berpartisipasi di acara apa, lomba apa. Saya biasanya masukin lomba yang saya lakuin di SMA. Habis itu yang terakhir itu hanya motivational letter. Jadi itu esai yang harus kita tulis dan itu cuman menjelaskan kenapa kita pengen kuliah di Belanda. Jadi mungkin sesederhana itu 5 saja persyaratannya, tapi lumayan butuh waktu sih buat dapat nilai tingginya atau bahkan ngelakuinnya itu. Dan itu semua persyaratannya. Mungkin saya bisa jelasin lagi tentang cara belajar di sini. Saya bisa bilang cara belajarnya tidak terlalu beda sama yang di Jakarta karena pas SMA saya di Jakarta itu lumayan ketat karena SMA favorit di Indonesia. Jadi lumayan banyak kompetisi dan di sini juga saya udah terbiasa jadinya. Dan di sini juga karena pakai kuliah online, jadi lebih gampang. Saya bisa tinggal lihat videonya aja, saya nggak harus hadir di kelas, jadi tinggal dengerin aja. Dan yang saya sukanya sih aktivitas ekstrakurikuler, jadi kayak bisa berpartisipasi di organisasi, habis itu ikut lomba di dalam negeri dan luar negeri. Jadi saya berpartisipasi di situ dan saya juga lagi ada project sampingan, saya pengen buat itu seperti kayak bisnis individu gitu, baru mulai sih sebenarnya. Dan kalau saya bisa jelasin lagi tentang lifestyle-nya, mungkin kayak secara finansial mungkin banyak banget beasiswa yang bisa diambil buat di Belanda. Kayak bisa dilihat di website-nya aja, bisa ditulis beasiswa Belanda, itu pasti keluar banyak. Ada yang dari Indonesia sendiri, dari pemerintah Belanda, bahkan dari universitas di Erasmusnya sendiri. Dan itu secara finansial. Dan kalau misalnya keseharian kayak makan, uang jajan gitu, saya bisa bilang lumayan mahal, lebih mahal daripada di Jakarta tentunya. Walaupun hemat juga, saya bisa bilang bisa makan 300 euro atau dikira-kira itu 5 juta per bulan. Ya, sekitar 5 juta per bulan itu buat biaya hidupnya aja. Tapi itu sebenarnya juga relatif lebih murah daripada negara-negara lain, dan juga saya tidak pakai beasiswa, jadi karena emang relatif murah daripada negara lain, tapi tetap lumayan mahal. Dan selain itu mungkin kalau ada yang bingung kayak di Belanda itu belajarnya pakai bahasa apa, dia itu pakai bahasa Inggris. Jadi yang perlu dikencengin sih bahasa Inggris, kayak nggak usah belajar misalnya kayak yang tadi narasumber sebelumnya pada bilang bahasa Rusia atau bahasa Jerman. Ini benar-benar pakai bahasa Inggris, jadi harus dikencengin di bahasa Inggrisnya, karena kalau nggak bisa bahasa Inggris dengan lancar mungkin rada bikin waktu belajar tambah lebih lama sih. Tapi teman-teman saya juga di sini kita semua belajar bahasa Inggris bareng, kayak di kehidupan sini, kayak walaupun nggak selancar misalnya orang bule itu tetap belajar keseharian gitu. Dan di sini juga banyak orang Indonesia, misalnya ada organisasi namanya PPI, itu kumpulan pelajar Indonesia. Jadi banyak, terus saya juga kaget banyak orang Indonesia di sini di Belanda, dan juga di kota saya namanya Rotterdam. Jadi segitu mungkin cukup kali ya. Ya, waktu masih ada. Apa mungkin problem di sana mungkin Satira?
Ada masalah selama belajar di Belanda? Kalau kalau masalah menurut saya sih balik ke personal ya. Jadi mungkin jauh dari orang tua dan teman-teman yang pas di Indonesia. Terus kalau makanannya jujur enggak, soalnya di sini di setiap supermarket, di setiap toko tuh ada makanan Indonesia. Jadi saya enggak masalah sama makanan. Dan misalnya kalau populasi orang Muslimnya juga lumayan banyak karena banyak imigran Turki dan Maroko, jadi saya tidak ngerasa terlalu takut atau terlalu kaget dengan culture-nya. Jadi problemnya mungkin lebih kayak jadi disiplin karena nggak ada mbak, nggak ada yang bisa bantuin kayak misalnya supir atau kayak Gojek di Indonesia itu ngebantu banget. Tapi kalau di sini benar-benar harus mandiri, harus ngelakuin semuanya sendiri dari hal-hal kecil kayak nyiapin makanan atau jalanin hidup yang sehat gitu, udah lumayan challenging sih. Udah. Ada orang Kuansing sini yang kuliah sama sini? Dari Kuansing ada? Saya nggak tahu, saya kurang tahu sih mungkin karena online kali ya, jadi kita belum ketemu banget. Tapi PPI di sini aktif ya, Persatuan Pelajar Indonesia di sini aktif ya? Iya, lumayan aktif. Saya juga bagian dari PPI Belanda di seluruh Belandanya. Jadi semester berapa sekarang, Satira? Saya masih semester 3. Jadi sekarang daring ya? Masih daring ya? Iya, benar Pak. Online ya? Iya. Oh, jadi ke kampus belum bisa lagi ke kampus sekarang? Sebenarnya kampusnya bisa saya kunjungin, tapi cuma buat perpustakaannya. Kelasnya itu online semua. Oh, sampai kapan itu online-nya dari kebijakan kampus? Diperkirakan sih masih sampai Agustus 2021, sisanya belum tahu. Oke, makasih banyak adik kita Satira Alitia dari Lubuk Jambi ya. Iya. Balik kampung. Anak keberapa Satira? Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Saya punya 1 kakak perempuan. Oh, perempuan ya. Oke. Pernah pulang kampung ke Lubuk Jambi? Ya, orang Lubuk Jambi jadi ya. Pernah pulang kampung? Pernah. Ayah saya biasanya mungkin tiap 2 tahun atau tiap 3 tahun pasti pulang. Apa yang terkesan di Lubuk Jambi itu? Makanannya enak sih. Apa makanannya? Lomang panggang. Saya kurang tahu namanya, tapi kakak saya sama saya sukanya misalnya kayak ciput. Ciput ya. Ciput ya. Golak Dina Juneri golak dong hari ini. Saya ciput dan cipuy. 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 CIPUIT. Cipuy. Iya, cipuy. Itu cipuy. Baru lulus tuh. Ke Guru Gemurai pernah? Tengok air terjun Guru Gemurai? Belum pernah sih. Jadi besok kalau pulang balik ke Lubuk Jambi, ajak papa tuh mandi situ dulu. Baru saja di Lubuk Jambi itu. Mandi di Kuantan lo pernah? Mandi di Kuantan? Mandi di Kuantan di sungai? Kayaknya belum pernah. Besok pulang mandi situ dulu. Buaya banyak. Baru saja di Lubuk Jambi itu. Gurau aja, canda aja.